Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang riset pemasaran syariah dan saya akan ambil dari e-book dari referensi utama pada saat sama seperti pada saat pertemuan pertama. Kita lihat langsung ke materi. Deskripsi materi. Di sini materi yang diuraikan pada bab ini adalah tentang pentingnya riset pemasaran dalam Islam, proses riset pemasaran, dan pengukuran produktivitas pemasaran dalam konsep Islam. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa bisa memahami tentang pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Kedua, mahasiswa bisa menyebutkan proses riset pemasaran. Dan 3, mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran produktivitas pemasaran. Kita langsung masuk ke pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Riset dapat diartikan sebagai tabayun dalam Islam. Riset yang dilakukan tidak lepas dari penggunaan metode dan ilmu pengetahuan. Riset pemasaran merupakan bagian penting dari perencanaan pemasaran. Hal ini merupakan tahapan yang cukup penting dalam setiap aktivitas manusia. Islam mengajarkan agar setiap aktivitas manusia dilakukan dengan tertib dan terencana. Ayat yang menunjukkan pentingnya kegiatan perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen dijumpai pada Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan, pikirkan, lihat, kaji ulang, evaluasi apa yang telah dilakukan. Perencanaan untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Islam mengenal istilah tabayun dalam melakukan penelitian atau riset. Dalam sejarah kebudayaan Islam, banyak diwarnai oleh temuan para sarjana muslim, antara lain Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, dalam mengembangkan model-model riset. Model-model riset Islami menurut Ibnu Khaldun dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, riset bayani, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengenal gejala alam dengan segala perubahan dan prosesnya. Sebagai contoh, penjelasan mengenai warna-warni pada kupu-kupu, penjelasan tentang jenis dan cara hidup makhluk hidup lain, dan sebagainya. Lalu yang kedua, riset istiqro'i, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mencari kejelasan terhadap pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Riset ini kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. Dan yang ketiga, riset jadali, yaitu riset yang ditunjukkan untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional atau rational exercise. Dalam hal ini, ilmu mantik atau logika dan ilmu filsafat yang kerap digunakan. Lalu yang keempat ada riset burhani, yaitu riset yang ditunjukkan eksperimen. Sebagai contoh, riset yang dilakukan atas temuan obat tertentu, mencoba metode baru dalam pembelajaran, dan sebagainya. Dan yang kelima, riset irfani, yaitu riset ditunjukkan secara spesifik untuk menjelajah hakikat ajaran Islam yang pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Riset pemasaran merupakan bagian atau fungsi yang keberadaannya semakin dibutuhkan untuk membantu manajer dalam pembuatan keputusan. Ini ini nggak pakai mic ya? Nggak usah, nggak apa. Coba gini diedit aja ya. Sudah mampu. Ya ada yang kurang. Aku baru nyadar kok kayaknya nggak ada mic ya. Oh iya bisa. Ya. Berarti nanti diedit aja ya. Ya. Riset pemasaran atau marketing research adalah teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Dari definisi itu jelas, riset pemasaran tidak berhenti pada pengumpulan data dan pengolahan data. Yang sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan adalah analisis dan interpretasi. Setumpuk data belum menjadi informasi yang berguna sebelum dianalisis dan diinterpretasikan. Informasi yang diperoleh dari riset pemasaran
sangat berguna untuk mengidentifikasi peluang pasar, menyusun, merevisi, dan mengevaluasi taktik dan strategi pemasaran, mengevaluasi kinerja pemasaran, serta memahami pemasaran sebagai proses yang komprehensif. Harus diingat, memang riset pemasaran bukan satu-satunya sumber informasi atau information input dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dari sumber lain ditambah pengalaman manajerial dan berbagai pertimbangan atau judgment turut berperan dalam menghasilkan keputusan final. Untuk lebih jelasnya, kedudukan riset pemasaran dalam pengambilan keputusan dapat dilihat pada bagian berikut. Jadi di sini dalam proses pengambilan keputusan itu ada riset dulu, lalu ada masalahnya, dan ada lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhinya, sehingga lahirlah keputusan final. Nah, ini kedudukan riset pemasarannya. Pada dasarnya, riset pemasaran dapat menyuplai informasi untuk tiap tahap proses pengambilan keputusan. Tidak ada satupun tahap pengambilan keputusan yang tidak memerlukan informasi. Selanjutnya, kita masuk ke proses riset pemasaran. Untuk menyediakan informasi yang dapat diandalkan, riset pemasaran menggunakan metode yang sistematik dan objektif. Sistematik dan objektif berarti riset pemasaran menggunakan beberapa tahap yang merupakan kesatuan logis, sehingga hasilnya dapat diterima atau dipahami semua pihak. Tahapan-tahapan ini diperlukan untuk menjamin agar informasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Seperti halnya dengan riset secara umum, tahapan riset secara umum dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada gambar 7, alur proses riset pemasaran. Jadi dari merumuskan masalah dan sasaran, mengembangkan sumber informasi di sini, lalu akhirnya terkumpullah informasi. Setelah informasi terkumpul, dianalisis, baru nanti hasil risetnya itu disajikan. Baik, kita masuk ke bahas satu-satu. Yang pertama, merumuskan masalah dan sasaran riset. Langkah pertama yaitu merumuskan masalah dan sasaran riset pemasaran. Banyak hal yang dapat dikumpulkan atau diteliti dalam suatu pasar. Dalam tahapan ini penting kiranya manajer mengingat kata-kata bijak. Suatu masalah yang dirumuskan dengan baik adalah separuh telah terpecahkan. Permasalahan timbul karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Ada gap antara apa yang diinginkan dan yang terjadi. Penetapan masalah sangatlah penting karena kesalahan dalam penetapan masalah akan mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif seperti penentuan desain riset yang tidak tepat, pengambilan sampel yang salah, dan pengumpulan data yang tidak relevan sehingga menghasilkan kesimpulan riset yang tidak bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen, bahkan bisa menyesatkan. Berikut ini diuraikan pedoman dasar untuk menetapkan masalah dengan baik. Yang pertama, menempatkan masalah sebagai titik awal proses riset pemasaran. Yang pertama, proses riset pemasaran harus dimulai dari masalah, bukan dari tahap-tahap yang lain. Merupakan suatu kesalahan besar jika penetapan masalah dilakukan setelah riset pemasaran dijalankan. Yang kedua, mengikuti jalannya alur, dari gejala ke masalah, lalu ke keputusan. Gejala merupakan sesuatu yang tampak sehingga mudah dikenali. Gejala adalah kondisi yang mengindikasikan adanya masalah. Gejala ini umumnya kasat mata dan lebih mudah diidentifikasi. Gejala dalam riset pemasaran tentu tidak terbatas dan tidak bisa diseragamkan karena merupakan gejala kasus per kasus untuk setiap perusahaan. Kemudian perlu ditetapkan sasaran riset pemasaran. Ada 3 jenis sasaran riset. Yang pertama, eksploratoris, yaitu untuk mengumpulkan data awal agar semakin memahami permasalahan atau untuk keperluan suatu hipotesis. Dan yang kedua, deskriptif, yaitu untuk menjalankan gejala tertentu. Dan yang ketiga, kausal, yaitu untuk menguji suatu hipotesis mengenai hubungan sebab akibat. Selanjutnya kita membahas tentang mengembangkan sumber informasi. Dalam hal ini, ditentukan jenis informasi yang dibutuhkan dengan cara yang paling efisien. Biasanya ditempuh dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Ya, yang pertama, data primer itu ada wawancara. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, individual. Dalam wawancara, seorang responden ditanyai oleh pewawancara
untuk mengungkapkan perasaan, motivasi, sikap, atau keyakinan terhadap suatu topik pemasaran. Lalu yang kedua ada FGD atau Focus Group Discussion. FGD merupakan suatu bentuk pengumpulan data melalui diskusi kelompok. Diskusi grup terfokus merupakan kelompok kecil terdiri dari 8-10 orang yang dipilih untuk mendiskusikan topik tertentu tanpa menggunakan kuesioner yang terstruktur. Orang-orang yang terlibat dalam FGD diharapkan memiliki pengetahuan di bidangnya sehingga pandangannya benar-benar mampu memberi masukan yang mendalam bagi manajer pemasaran. Yang ketiga ada teknik proyeksi. Teknik ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan mendorong responden mengungkapkan perasaan, motivasi, sikap, atau keyakinannya terhadap suatu topik pemasaran dengan pertanyaan tidak langsung dan tidak terstruktur. Dalam hal ini, partisipan bebas memproyeksikan atau menyamaartikan apa saja yang muncul dalam pikiran atau perasaannya berkaitan dengan objek atau topik yang disampaikan peneliti. Akibatnya, hal-hal yang diungkapkan responden memiliki cakupan yang luas, yang mampu meliput baik sisi positif atau negatif yang berkaitan dengan objek tersebut. Bagi manajer pemasaran bank, informasi yang diperoleh dari teknik proyeksi akan memperkaya pandangannya mengenai masalah yang sedang diteliti dan memperluas ide-ide baru tentang nama merek produk, ide tentang pesan suatu iklan, ide tentang cara penggunaan produk, dan sebagainya. Lalu ada survei. Survei merupakan metode yang digunakan secara luas, khususnya dalam riset konsumen. Informasi dikumpulkan dengan menanyai orang melalui daftar pertanyaan yang terstruktur. Survei bertujuan untuk meliput banyak orang sehingga hasil survei dapat dipandang mewakili populasi atau generalisasi. Survei bisa melibatkan ratusan bahkan ribuan orang tergantung pada tujuan dan batasan riset. Karena data yang dikumpulkan berasal dari berbagai orang, maka dalam survei bisa diterapkan konsep-konsep statistik seperti pengambilan sampel atau analisis kuantitatif. Hal ini berbeda dengan wawancara yang cenderung menggunakan lebih sedikit partisipan dan menerapkan analisis kualitatif. Lalu ada observasi. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan jalan mengamati dan mencatat pola perilaku orang, objek, atau kejadian-kejadian dengan cara yang sistematik. Dengan kata lain, periset tidak berkomunikasi atau bertanya dengan orang atau objek yang sedang diobservasi. Dalam hal ini, orang atau objek yang sedang diobservasi tidak menyadari kalau mereka sedang diteliti. Hal ini dilakukan supaya objek yang sedang diteliti tidak mengubah atau memanipulasi perilakunya selama proses riset berjalan. Lalu ada eksperimen. Eksperimen merupakan riset yang berusaha memanipulasi satu atau lebih variabel kausal, kemudian mengukur efek dari manipulasi tersebut terhadap satu atau lebih variabel dependen. Dan yang kedua, kita ada data sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri, untuk tujuan yang lain. Ya, ini mengandung arti bahwa periset sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut. Ya, contohnya data sekunder ini adalah data kependudukan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu selanjutnya, mengumpulkan informasi. Sebelum terjun ke lapangan, periset perlu menetapkan populasi dan sampel dalam penelitiannya. Dengan kata lain, harus ditetapkan dahulu target atau sasaran yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Kegiatan lapangan untuk riset deskriptif antara lain dengan menyebar kuesioner dan mengumpulkannya kembali, menanyai responden dan mencatat jawaban mereka, mengamati dan mencatat perilaku orang atau objek yang sedang diamati untuk observasi. Dalam hal riset kausal, kerja lapangan menyangkut tindakan mengubah variabel independen, mengamati dan mencatat perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Tahap pengumpulan data relatif membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang besar. Beberapa kejadian yang tidak diharapkan bisa muncul pada proses pengumpulan data, seperti responden menolak berpartisipasi dalam riset, sulit mendapatkan responden yang direncanakan, responden tidak berada di tempat, atau kuesioner yang dikirim ke alamat responden tidak kembali. Masalah tanggapan yang rendah dari partisipan seringkali dihadapi oleh periset dan merupakan masalah yang serius karena akan mempengaruhi kualitas hasil riset. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk memperbesar tanggapan responden untuk berpartisipasi dalam riset, yaitu 1.
penampilan dan kepribadian petugas lapangan atau periset, artinya dalam hal riset yang melibatkan komunikasi langsung dengan responden, penampilan dan kepribadian periset akan mempengaruhi kesediaan responden berpartisipasi dalam riset. Penampilan fisik yang rapi, bersih, dan tampak profesional, tutur kata yang lembut, sopan santun, dan keramahan periset akan memperbesar tanggapan responden terhadap riset. Yang kedua, tampilan kuesioner. Kuesioner harus dirancang sedemikian rupa sehingga komunikatif, profesional, desain yang menarik dengan pemilihan jenis huruf yang nyaman untuk dibaca, penggabungan dengan gambar bila diperlukan, serta kualitas cetakan yang jelas. Dan yang ketiga, tawaran insentif. Motivasi responden untuk berpartisipasi dalam riset dapat ditingkatkan melalui pemberian hadiah, kupon undian, kupon belanja, pemberian sampel produk, dan sebagainya. Lalu, tindak lanjut. Periset perlu mencoba kembali menghubungi responden yang tidak dapat dihubungi sebelumnya. Caranya antara lain dengan menelepon kembali pada waktu yang berbeda, pengiriman postcard atau mengingatkan kembali, atau dengan mengirimkan email kembali. Lalu selanjutnya adalah menganalisis informasi. Setelah informasi terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis informasi. Mungkin dapat dilakukan dengan cara tabulasi terlebih dahulu, kemudian dengan teknik statistik dilakukan tes atau analisis agar diperoleh informasi tambahan, sehingga akan diperoleh suatu bentuk pola pengambilan keputusan. Selanjutnya menyajikan hasil riset. Laporan riset ditujukan sebagai media untuk mengomunikasikan hasil riset dari peneliti kepada klien atau manajer. Laporan riset hendaknya ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami pengguna, sehingga istilah-istilah teknik sebisa mungkin dihindari dan jika perlu ditempatkan di bagian lampiran. Informasi-informasi penting diusahakan untuk ditampilkan dalam bentuk visual seperti tabel, grafik, diagram batang, diagram lingkaran, atau gambar. Perlu diingat bahwa sesungguhnya yang paling diinginkan manajer pemasaran bank dari kegiatan riset ini adalah informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Informasi yang telah diperoleh sebaiknya didistribusikan ke bagian atau pihak-pihak yang membutuhkannya, sehingga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jika informasi yang telah diolah tidak terdistribusi dengan baik, maka kemungkinan informasi tersebut tidak akan bermanfaat untuk mengambil keputusan, apalagi waktu distribusinya telah memasuki masa kadaluarsa. Lalu pengukuran produktivitas pemasaran dalam konsep Islam. Satu tugas penting riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas pemasaran. Pemasar semakin bertanggung jawab atas investasi mereka dan harus mampu menilai pengeluaran dan meminta persetujuan dari manajemen senior. Riset pemasaran dapat membantu mengarahkan kebutuhan akan akuntabilitas yang semakin meningkat ini. Dua pendekatan yang saling melengkapi untuk mengukur produktivitas pemasaran, yaitu ada matriks pemasaran. Saya akan skip. Nah, selain matriks pemasaran, ini juga ada pembentukan bauran pemasaran. Saya bahas sedikit soal bauran pemasaran. Kita sudah pernah singgung bauran pemasaran sedikit. Di sini, bauran pemasaran adalah sebuah peta ide dari strategi pemasaran yang perlu dipikirkan oleh perusahaan untuk mewujudkan strategi pembeda yang telah ditentukan. Untuk itu ada beberapa faktor yang penting yang patut dipertimbangkan dalam bauran pemasaran. Faktor-faktor itu yang pertama, mendefinisikan dengan jelas produk atau jasa yang dijual ditawarkan kepada konsumen. 2. Mengetahui pasar sasaran dan mengembangkan konsumen yang akan membeli produk. 3. Mengetahui keunggulan kompetitif produk. 4. Mengetahui struktur harga produk. 5. Mengetahui di mana posisi produk pada pikiran konsumen. 6. Mengetahui bagaimana cara mendistribusikan produk atau jasa. 7. Merencanakan strategi promosi. Yang ke-8, membuat anggaran pemasaran. Jadi ada 8 faktor ya dalam bauran pemasaran. Pemasaran membutuhkan suatu program atau rencana pemasaran dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Program pemasaran tersebut terdiri dari sejumlah keputusan tentang bauran alat pemasaran, disebut bauran pemasaran yang lebih dikenal dengan marketing mix. Ya, ini kita pernah singgung sedikit.
Bauran pemasaran juga merupakan kebijakan yang digunakan pada perusahaan untuk mampu memasarkan produknya dan mencapai keuntungan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kotler tahun 2009 adalah marketing mix is the set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. Bauran pemasaran merupakan sekumpulan alat pemasaran atau marketing mix tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan unsur dalam pemasaran yang saling berhubungan dan digunakan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan pemasaran yang efektif, baik dalam memuaskan kebutuhan maupun keinginan konsumen. Bauran pemasaran tersebut menggambarkan pandangan penjual tentang alat pemasaran yang digunakan untuk memberi pengaruh kepada pembeli. Dari sudut pandang pembeli, masing-masing alat pemasaran harus dirancang untuk memberikan suatu manfaat bagi pelanggan dan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Sementara itu, untuk pemasaran jasa diperlukan bauran pemasaran yang diperluas dengan penambahan unsur yang telah berkembang. Pemasaran jasa dikatakan sebagai salah satu bentuk produk yang berarti setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan dari satu pihak ke pihak lainnya dan bersifat tidak terwujud. Sedangkan alat pemasaran tersebut dikenal dengan istilah 4P atau 4P dan dikembangkan menjadi 7P atau 7P yang dipakai sangat tepat untuk pemasaran jasa. Ya, menurut Kotler dan Kettler tahun 2009, 7P didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, produk atau produk. Definisi produk menurut Philip Kotler adalah a product is a thing that can be offered to a market to satisfy a want or need. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan konsumen. Produk dapat berupa subkategori yang menjelaskan dua jenis seperti barang dan jasa yang ditujukan kepada target pasar. Yang kedua, harga atau price. Definisi harga menurut Philip Kotler adalah price is the amount of money charged for a product or service. Harga adalah sejumlah uang yang mempunyai nilai tukar untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga merupakan bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, di mana suatu harga akan stabil dalam jangka waktu tertentu, tetapi dalam seketika harga dapat meningkat atau menurun yang terdapat pada pendapatan dari hasil penjualan. Lalu yang ketiga, ada tempat atau distribusi atau bahasa Inggrisnya place. Definisi menurut Philip Kotler mengenai place ini adalah the company undertakes to make the product accessible and available to target customer. Tempat merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan guna memastikan produknya. Hal ini dikarenakan tujuan dari distribusi adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Lalu ada promosi atau promotion. Definisi promosi menurut Kotler adalah promotion includes all the activities that the company undertakes to communicate and promotes its product to the target market. Promosi adalah semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. P yang kelima ada orang atau people. People menurut Philip Kotler yaitu proses seleksi, pelatihan, dan pemotivasian karyawan yang nantinya dapat digunakan sebagai pembedaan perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. P yang keenam adalah bukti fisik atau physical evidence. Bukti fisik menurut Philip Kotler yaitu bukti yang dimiliki oleh penyedia jasa yang ditujukan kepada konsumen sebagai usulan nilai tambah konsumen. Bukti fisik merupakan wujud nyata yang ditawarkan kepada pelanggan ataupun calon pelanggan. Yang ketujuh adalah proses atau proses. Proses yaitu semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas dengan mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atas operasi jasa. Ya, ini Boom dat Minder yang dikutip oleh Bukhari Alma tahun 2014. Proses merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memasarkan produk, barang, atau jasa kepada calon pelanggan. Dari definisi yang ada,
Maka dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran dikembangkan menjadi bauran pemasaran jasa yang terdiri dari alat-alat pemasaran. Alat pemasaran tersebut terdiri dari produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Hal ini digunakan oleh perusahaan dalam mencapai pasar sasaran yang ditentukan. Selanjutnya, yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa objek yang dipertahankan harus halal dan thayyiban. Islam sangat menganjurkan kejujuran bagi umatnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat gambar dari bauran pemasaran, di sini ada pasar sasaran, ya. Dan di sini ada 7P. Ya, yang pertama produk, price, promotion, place, people, lalu ada physical evidence, dan ada proses. Ya, kalau produk itu tentang keragaman produk, kualitas, desain, ciri, nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan. Ya, lalu ini saya akan coba oke. Saya mau coba zoom. Sorry. Nah, nggak bisa. Ya udah. Lalu di price kita bisa lihat di sini daftar harga. Coba saya mau coba zoom supaya lebih jelas. Nah, ini. Oke. Enggak terlalu jelas juga sih tulisannya, tapi ya udah. Untuk price ada daftar harga, rabat, diskon, potongan harga ya, dan lain-lain sebagainya. Lalu promotion, di sini ada promosi, penjualan, periklanan, tenaga penjualan, dan sebagainya. Lalu place, ada saluran pemasaran, cakupan pemasaran, pengelompokan, lokasi, dan sebagainya. People, terdiri dari karyawan, ya, pelayanan pelanggan, dan sebagainya. Bukti fisik atau physical evidence, pengguna cerita, rekomendasi, penempatan kantor, dan sebagainya. Itu ya, kantor juga sebagai bukti dari physical evidence ya. Dan terakhir proses, di sini ada pelayanan pengiriman, keluhan, waktu tanggap, yaitu contoh dari proses. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.